Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para milenial, kita ketemu dalam Milenial Belajar. Belajar terus sampai benar, sampai pintar. Para milenial, udah selesai ujiannya kan? Udah beres dong ujian akhir sekolahnya, ujian akhir semester udah beres, sekarang waktunya santai. Tapi ini masih pandemi corona loh, jangan lupa. Kalau mau jalan tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Nah, sekarang gimana caranya ngilangin gabut? Gabut kan? Nah, saya mau ajak para milenial untuk baca buku. Kita belajar terus sampai pintar. Para milenial, saya lagi di tempatnya Om Didit nih, namanya apa ini? Cafe Om ya? Kedai Opa. Kita pesan kopi nanti ya, kopinya mantep. Ada rasanya kopi pakai gula merah, top. Ada menu yang lain juga. Ini adanya di Kompleks Sabta Marga. Datang aja kemari di Serang, Provinsi Banten. Boleh main-main kemari, nanti kita ajakin ngopi pakai gula aren, top. Para milenial, buat ngilangin gabut, saya mau ajak Anda untuk apa ya? Baca buku lah. Kita baca buku kan perintahnya baca, perintahnya ikro. Jadi kita harus baca, tapi kita sesuai nih bacaan kita sama kondisi hari ini. Habis UAS kan, nggak bisa kemana-mana, tetap bisa nongkrong boleh, tapi yang penting bisa manfaatin waktunya maksimal. Ada buku yang menarik loh sebetulnya. Saya mau ajak Anda baca satu buku, nama bukunya asik, Manajemen Galau. Kita telusurin ya, bukunya seperti apa. Oke para milenial. Jadi e-book ini, nanti link deskripsinya dikasih ya, di bawah ini nih, ini ada nanti. Link buku kalau mau cari ebook, ya bukan cuma link ini aja, sebetulnya banyak lagi. Para milenial bisa browsing, bisa cari-cari, dan bisa mendapatkan banyak sekali link-link buku yang bagus buat dibaca. Nah, para milenial, dari buku ini sebetulnya kita bisa ambil pelajaran. Saya belum mau masuk ke isi buku ya, nanti biar tahu. Yang jelas bagaimana kita memanage galau. Jangan sampai anak milenial jadi galau. Galau itu apa sih? Para milenial, sebelum kita mulai buka bukunya, kita pesan kopi dulu ya. Om, kopi Om. Ini kopi di Kedai Opa. Kopi gula aren. Wis, mantep. Jangan di sini. Kita taruh dulu ya. Pelan-pelan. Takut tumpah. Mantap. Nongkrong dapet, ngopi dapet, baca buku harus. Itu yang paling penting. Oke? Rasanya mantap. Nah, para milenial, kita masuk ke bukunya ya. Bukunya tentang manajemen galau. Buku ini sebetulnya buku yang sangat ringan dan memberikan banyak pengetahuan. Kita bukan mau endorse buku ya, tapi yang penting adalah kita memilih buku-buku yang pas, yang kita butuhkan. Kenapa buku ini dipilih? Ini sebetulnya menarik. Ada banyak orang lah yang seringkali bilang saya merasa galau, tapi sebetulnya dia bingung. Galau itu apa? Kita coba terusin satu-satu ya. Menurut Rio, galau itu sebetulnya hambatan atau gangguan. Ada di mana itu? Ada di dalam bab awal dalam bukunya. Dia jelasin itu soal bab. Jadi kalau kita galau, sebetulnya kita sedang mengalami gangguan atau hambatan. Jadi bukan berarti galau itu perasaan. Salah. Nah, coba telusuri deh. Anda gunakan kamus bahasa Indonesia atau gunakan translasi. Jadi yang namanya galau itu bukan feel, tetapi disturb. Ada gangguan. Itu dulu ya. Sampai di situ dulu. Jadi kita ingat, galau adalah terganggu, bukan perasaan yang nggak mood. Beda ya, nggak moody dengan galau itu beda ternyata. Itu dulu ya. Sampai di sini dulu. Nanti kita buka lagi selanjutnya. Kalau menurut Rio nih, galau itu sebetulnya situasi yang menghambat kita karena ada gangguan. Karena ada situasi yang menyebabkan kita tidak mencapai sesuatu.
Jadi berbeda dengan orang yang punya perasaan sedih. Karena tidak terganggu, kita menjadi sedih. Nah, begitu. Jadi jangan dibalik nih, ya. Jadi menurut Ryu juga ada beberapa hal yang menyebabkan orang itu menjadi galau. Itu pertama soal budaya dan emosional. Jadi ada emosi yang membuat dia menjadi seperti merasa sesuatu. Padahal rasa itu timbul karena situasi. Jadi berbeda dengan orang yang ketika dia bangun, dia merasa misalnya sedih tanpa sebab, kan begitu. Nah, itu bukan disebut galau. Kalau itu ketika Anda mau melakukan sesuatu, pergi ke satu tempat misalnya, membutuhkan kendaraan, ternyata kendaraannya tidak tersedia. Nah, itulah galau gitu. Jadi berbeda nih. Orang yang tanpa alasan merasa sedih itu tidak bisa disebut galau gitu ya. Kalau kita kan tiba-tiba merasa bosan, kemudian kita bilang karena bosan itu kita galau, padahal bukan di situ letak esensi galau. Nah, galau ini bisa menjadi candu, begitu kalau kata Ryu. Kenapa candunya? Candu itu sebetulnya adalah situasi yang menyebabkan orang membutuhkan secara terus-menerus. Tentu kalau dia positif ya bagus, tapi rata-rata candu itu dilekatkan dengan hal-hal yang negatif. Nah, sebetulnya secara neuroscience, secara ilmu yang berhubungan dengan cara berpikir, itu bisa diterjemahkan, bisa dilogikakan, bisa diambil maknanya. Balik lagi ke Ryu tadi ya. Jadi Ryu ini ngaku dia detektif galau. Kenapa? Karena dia bilang bahwa sebetulnya galau itu bisa diinvestigasi, bisa ditelusuri. Kenapa orang menjadi galau? Jadi bukan karena tiba-tiba Anda misalnya bangun tidur, saya galau. Nggak bisa. Harus ada penyebab. Galau itu terjadi karena situasi, karena kondisi yang menghambat apa yang Anda inginkan. Itu kalau kata Ryu. Kan gitu. Sehingga oleh Ryu, galau itu bisa di-manage, bisa dikelola, bisa dikendalikan. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan menjaga supaya kita tetap berada dalam posisi yang sadar untuk mengatasi gangguan. Nah, kenapa Ryu bilang begitu? Karena ternyata buku manajemen galau ini hasil dari perenungan dia yang datang dari pengalamannya pribadi. Nah, kalau para milenial bisa nih, Anda pasti punya banyak pengalaman dong secara pribadi. Kalau itu ditulis jadi buku deh, kayak Ryu. Keren kan? Begitu dong. Jadi para milenial bisa mempergunakan waktunya untuk menuliskan apa yang dirasakan, apa yang dialami, apa yang menjadi pikiran para milenial, dan itu nanti jadi buku yang bisa disebarkan kepada banyak orang seperti Mr. Ryu ini. Nah, kenapa pengalaman pribadi itu bisa ditulis dan bisa disebarluaskan? Karena ternyata pengalaman-pengalaman itu bisa menjadi pelajaran buat orang-orang di sekitar kita. Bahkan mungkin banyak orang. Ryu menulis buku, bukunya kemudian kita baca, kita diskusikan, kita sebarluaskan, divideokan, dan video ini kemudian disebarluaskan. Akhirnya semuanya bisa mengetahui bahwa galau bisa di-manage, galau bisa dikendalikan. Itu kata kuncinya ya. Nah, kalau menurut Ryu, galau itu seperti apa ya? Seperti monster. Seperti monster. Seperti sesuatu yang menakutkan. Padahal nggak perlu ditakutkan. Kondisi orang, setiap kita lah semuanya, itu berada pada situasi yang berbeda-beda. Jadi, yang ditakutkan oleh seseorang, tidak harus juga ditakutkan oleh orang lain. Atau yang dialami oleh orang lain, itu bisa jadi pelajaran buat kita. Tidak perlu kita takuti, karena setiap orang tentu menjalani aktivitas dan kehidupannya masing-masing. Dalam bahasa yang lebih berbasis keagamaan, namanya orang memiliki takdirnya masing-masing. Jadi tidak perlu disamakan. Dan
tidak boleh kita kemudian menganggap bahwa semua hambatan yang kita pikirkan itu nggak bisa kita kendalikan, karena manusia wajib berusaha. Ryu bilang begitu, sehingga dia bilang semua ini terkait dengan emosi. Emosi itu bisa dikelola, kita mengelola emosi kita. Nah, inilah soal kedewasaan, bagaimana caranya para milenial mulai mengelola emosinya supaya tidak menjadi emosional. Emosional itu bukan berarti pemarah ya. Ini kan kita kebanyakan kalau bicara emosional seolah-olah emosi itu karena marah, padahal belum tentu. Emosi itu bisa juga dia sedih berlebihan, senang berlebihan, tertawa berlebihan, segala yang berlebihan pasti nggak boleh. Itu kata kuncinya, tidak boleh berlebihan. Nah, karena kita bisa memanage galau, sebetulnya akhirnya kita bisa juga menginvestigasi penyebab kita merasa galau, penyebab kita merasa menjadi tidak nyaman, penyebab kita merasa menjadi seperti tidak menjadi diri kita sendiri. Padahal sebetulnya setiap manusia ketika lahir dia sama. Semua bayi begitu lahir nangis, nggak ada yang ketawa. Semua lahir, semua orang, semua manusia begitu lahir sama perilakunya. Dimanapun dia berada, dimanapun dia lahir, sama. Artinya semua manusia punya kesempatan yang sama. Artinya juga setiap orang tidak perlu mengalami kegalauan yang sama. Itu yang pada kuncinya. Sehingga bagaimana menginvestigasinya? Ya kita harus lihat apa yang terjadi, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Semuanya bisa kita analisa. Dalam bahasa yang sederhana bisa kita analisa, bisa kita perkirakan. Nah, selanjutnya pada bab 2, Ryu membahas tentang interpretasi, kemudian definisi galau, rehabilitasi, medikasi, dan membasmi monster. Ingat ya, tadi kan kita dari awal bilang, galau itu seperti monster, harus dibasmi, karena kita semua bisa. Nah, kenapa interpretasi? Karena ternyata orang galau itu karena informasi. Orang galau itu karena persepsi, karena pikirannya. Jadi ada alam bawah sadar yang membuat dia berpikir menjadi negatif. Padahal sebetulnya kalau dia membangun persepsi, kalau dia membangun pemahaman bahwa hidupnya itu bahagia, bahwa hidupnya itu nyaman-nyaman aja, sebetulnya Anda nggak akan galau. Percaya deh, di mana Anda merasa kesulitan, sebetulnya ada orang lain yang lebih merasa sulit daripada Anda. Tapi kan kita nggak pernah mau menghitung bahwa ada orang yang lebih sulit dari kita. Kita selalu merasa bahwa kita lebih sulit dari orang lain. Nah, ini kan nggak fair ya. Para milenial nggak boleh kayak gitu. Oke, berpikir positif. Itu yang kemudian diajak oleh Ryu. Kita diajak untuk mengendalikan perasaan kita supaya kita menjadi lebih bersikap positif. Bersikap positif itu seperti apa? Ya bersikap yang lebih natural, yang lebih nyata, yang lebih menerima, yang lebih memaklumi, yang lebih menghargai apa yang kita miliki. Karena kebanyakan dari kita tidak mau menghargai apa yang kita miliki. Kita selalu merasa bahwa orang lain lebih memiliki daripada kita. Itu bahaya. Oke? Nah, kemudian di fase kedua, kita tergoda. Kita tergoda menjadi orang lain. Kita bukan diri kita sendiri. Para milenial suka kayak gitu nggak? Banyak aplikasi sekarang yang membuat kita menjadi orang lain. Kita seolah-olah bukan diri kita sendiri, sehingga kita merasa bahwa kita we are nothing, karena kita bukan siapa-siapa. Dan menurut Ryu itu nggak bagus. Kita harus kendalikan itu semua. Sehingga potongan-potongan informasi, hal-hal yang kemudian membangun persepsi kita tentang sesuatu dan menyebabkan kita merasa negatif, kita merasa lemah, kita merasa tidak punya kemampuan apa-apa, itu terhindar dengan sendirinya. Nah, pada fase yang ketiga, kemudian situasi yang itu emosional yang tidak konstruktif tadi kita atur sedemikian rupa sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, itulah kemudian yang disebut oleh Ryu bahwa galau itu datangnya dari pikiran. Jadi kalau kita mau membuat
tidak galau, maka berpikir untuk tidak galau. Itu sebetulnya kata kuncinya. Buku Ryu ini cuma 32 lembar, tetapi isinya menurut saya luar biasa. Anda harus baca buku ini sendiri supaya bisa dapat. Kalau sebatas mendengar apa yang disampaikan, mungkin hanya berapa persen dari buku Ryu yang bisa Anda dapatkan manfaatnya. Kalau Anda menikmati buku ini sendiri, saya yakin Anda akan mencoba membandingkannya dengan pengalaman hidup Anda sendiri. Kalau Anda sudah bandingkan dengan pengalaman Anda sendiri, Anda bisa mencari bahwa ternyata kita happy, ternyata kita baik-baik saja, ternyata kita bisa berbuat banyak. Dan anak-anak milenial harusnya menjadi contoh buat orang-orang lain. Saya kira sampai di situ aja buku yang kita bicarakan pada hari ini. Sudah dari tadi kita ngomong, sekarang saya mau ngelanjutin minum kopi. Sampai bertemu di segmen berikutnya dengan buku-buku lainnya. Belajar terus sampai pinter.